Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suparti Ningsih dengan NIM 1862570134 dari Prodi PAUD 2025 Universitas Pancasakti Bekasi. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metode penelitian Bapak Dr. Andes Supriyadi, STP MPD. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membacakan materi dengan judul Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak PAUD dengan Metode Bermain. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Kemampuan kognitif merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan anak usia dini. Anak usia PAUD belajar melalui pengalaman langsung, bermain, bereksplorasi, dan berinteraksi dengan lingkungan. Aktivitas bermain yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kemampuan anak dalam mengamati, mengelompokkan, membandingkan, memecahkan masalah sederhana, serta menumbuhkan rasa ingin tahu. Kegiatan menanam daun bawang merupakan aktivitas yang dekat dengan kehidupan anak. Melalui kegiatan ini, anak dapat mengembangkan kemampuan kognitif seperti mengamati perubahan, memahami urutan proses, mengukur, dan membuat prediksi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana metode bermain dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak PAUD. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah pelaksanaan metode bermain dalam kegiatan menanam daun bawang di PAUD? 2. Apakah metode bermain dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam kegiatan menanam daun bawang? 3. Bagaimana peningkatan kemampuan kognitif anak setelah tindakan siklus 1 dan siklus 2? C. Tujuan penelitian. 1. Mendeskripsikan pelaksanaan metode bermain dalam kegiatan menanam daun bawang. 2. Mengetahui peningkatan kemampuan kognitif anak melalui metode bermain. 3. Menganalisis perubahan kemampuan kognitif anak dari siklus pertama ke siklus kedua. D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoris. Memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pembelajaran PAUD, terutama terkait penerapan metode bermain untuk meningkatkan kemampuan kognitif. 2. Manfaat praktis. Bagi guru, sebagai referensi dalam merancang pembelajaran berbasis bermain. Bagi anak, membantu meningkatkan kemampuan kognitif melalui kegiatan nyata. Bagi sekolah, menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bab 2. Kajian teori. A. Kemampuan kognitif anak usia dini. Kemampuan kognitif adalah kemampuan anak untuk berpikir, memahami, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, serta memahami lingkungan sekitarnya. Indikator kognitif pada PAUD meliputi 1. Mengamati objek dengan teliti. 2. Mengelompokkan dan membandingkan. 3. Membuat prediksi. 3. Memahami sebab akibat. 5. Menyusun langkah secara runtut. B. Metode bermain dalam pembelajaran PAUD. Metode bermain merupakan pendekatan pembelajaran yang memfokuskan pengalaman langsung melalui aktivitas menyenangkan. Prinsipnya melalui 1. Bermain sambil belajar. 2. Anak sebagai pusat kegiatan. 3. Menggunakan media nyata.
4. Melibatkan motorik, bahasa, sosial, emosional, dan kognitif secara terpenuhi. C. Konsep pembelajaran menanam daun bawang. Kegiatan menanam daun bawang memberikan pengalaman nyata kepada anak. Mengenal alat berkebun, misalnya tanah, sekop kecil, wadah tanaman. Mengetahui tahapan menanam. Mengamati pertumbuhan setiap hari, membedakan daun bawang dengan tanaman lain. D. Penelitian terdahulu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode bermain efektif dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak, terutama melalui aktivitas sains sederhana seperti menanam, eksperimen air, permainan sebab akibat, dan eksplorasi lingkungan. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Tempat penelitian tindakan kelas dilaksanakan di TK Slamet Jaya, Bekasi. Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 29 November. Siklus penelitian. Menggunakan metode penelitian tindakan kelas. B. Subjek penelitian. Kelompok anak PAUD usia 4-5 tahun di kelas A dengan jumlah 11 orang anak. 4 anak perempuan dan 7 anak laki-laki. Jenis penelitian. Penelitian tindakan kelas model Kapsnis dan MC Tagar yang meliputi 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan tindakan, 3. Observasi, 4. Refleksi. D. Prosedur penelitian. Siklus pertama, perencanaan. Menyiapkan media menanam seperti pot, tanah, bibit, daun bawang. Menyusun RPPH berbasis bermain. 2. Pelaksanaan. Guru mengenalkan daun bawang dan alat tanam. Anak bermain menanam secara kelompok. 2. Observasi. Mengamati kemampuan, mengamati, memprediksi, mengelompokkan. 4. Refleksi. Mengidentifikasi kekurangan anak diperbaiki pada siklus kedua. Siklus kedua, perbaikan dari siklus pertama. Memberikan alat tanam lengkap. Menambah aktivitas bermain seperti permainan tebak gambar tanaman. Memberikan contoh langkah lebih runtut. Teknik dan alat pengumpulan data. 1. Observasi, lembur penilaian kognitif. 2. Dokumentasi, foto atau video kegiatan. 3. Catatan lapangan. Teknik analisis data. Pertama, analisis kuantitatif, deskriptif, dan hasil observasi. 2. Analisis kuantitatif. Menghitung persentase peningkatan kemampuan kognitif dari siklus pertama ke siklus kedua. Kolaborator. Guru, kelas, atau teman sejawat yang membantu melakukan observasi. RPPH minggu pertama. Tanaman daun bawang. Hari pertama, pengenalan daun bawang. A. Tujuan pembelajaran. Anak mengenal ciri-ciri daun bawang, warna, bentuk, dan bau. Anak dapat menyebutkan nama tanaman daun bawang. B. Kegiatan pembelajaran. A. Pembukaan. Salam, doa, absensi. Tanya jawab, pernah lihat daun bawang? Kedua, kegiatan inti. A. Persepsi. Guru menunjukkan daun bawang asli. Kegiatan motorik halus, meraba tekstur daun bawang. Kognitif, mengamati warna dan bentuk. Bahasa, menyebutkan kata daun bawang. 3. Penutup. Refleksi. Apa warna daun bawang? Doa pulang. C. Alat dan bahan. Daun bawang asli. D. Penelitian. Observasi. Bahasa, menyebutkan kata daun bawang.
3. Penutup. Refleksi. Apa warna daun bawang? Doa pulang. C. Alat dan bahan. Daun bawang asli. D. Penelitian. Observasi sikap, bahasa, dan motorik. Hari kedua, bagian-bagian daun bawang. Tujuannya untuk mengetahui bagian tanaman berupa akar, batang, dan daun. Kegiatan inti: mengamati tanaman secara langsung, menempel gambar bagian tanaman. Alat, gambar tanaman. Hari ketiga, manfaat daun bawang. Tujuannya, Anda mengetahui daun bawang dapat digunakan untuk masakan. Kegiatan, menonton video singkat atau melihat contoh makanan yang memakai daun bawang. Menggambar tanaman daun bawang. Hari keempat, menanam daun bawang. Tujuannya, anak memahami cara menanam. Kegiatan, praktek menanam daun bawang dalam plastik. Hari kelima, merawat tanaman. Tujuannya, anak mengetahui cara menyiram tanaman. Kegiatan, menyiram tanaman hasil tanam kemarin. Diskusi, mengapa tanaman perlu air? RPPH minggu kedua, tanaman daun bawang. Hari ke-6, pertumbuhan daun bawang. Tujuannya, anak mengenal perubahan yang terjadi serta tanaman disiram. Kegiatan, mengamati pertumbuhan hari kedua sampai ketiga. Mengukur tinggi dengan sedotan atau benang. Hari ke-7, warna dan bau daun bawang. Tujuannya, anak mengidentifikasi warna hijau dan bau khas daun bawang. Kegiatan, mencium aroma daun bawang, mewarnai gambar daun bawang. Hari ke-8, bermain peran petani kecil. Tujuannya, anak dapat bermain peran proses berkebun. Kegiatannya, bermain peran mencangkul, menyiram, memotong daun bawang, mengelompokkan alat berkebun. Hari ke-9, kolase daun bawang. Tujuannya, mengembangkan motorik halus melalui kegiatan menempel. Kegiatannya, membuat kolase gambar tanaman dengan potongan kertas hijau. Hari 10, panen daun bawang dan evaluasi. Tujuannya, anak mampu memanen tanaman dengan arahan guru. Anak dapat menceritakan pengalaman 2 minggu belajar. Kegiatan, panen tanaman daun bawang hasil proyek. Mencicipi makanan misalnya bakwan daun bawang. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Deskripsi kondisi awal. Sebelum diberikan tindakan, kemampuan kognitif anak masih rendah. Anak belum mampu menebak tanaman, belum mengetahui urutan menanam, dan kurang teliti saat mengamati. B. Hasil siklus pertama. Anak mulai mengenal daun bawang. Sebagian anak masih bingung langkah menanam. Kemampuan mengamati mulai muncul tetapi belum merata. Hasil peningkatan ada tetapi belum mencapai indikator. Hasil siklus kedua, perbaikan pembelajaran membuat anak lebih aktif bertanya dan mengamati. Mampu menjelaskan kembali langkah-langkah menanam, mengenali tanaman dengan benar, menunjukkan peningkatan kemampuan kognitif secara signifikan. Tabel peningkatan kognitif anak. Pertama, mengingat siklus pertama 60%, siklus kedua 80%. Kedua, memahami. Siklus pertama 50% dan siklus kedua 70%. Menerapkan. Siklus pertama 40%, siklus kedua 60%. Menganalisis. Siklus pertama 30% dan siklus kedua 50%. Mengevaluasi. Siklus pertama 20% dan siklus kedua 40%. Pembahasan.
Metode bermain terbukti efektif meningkatkan kemampuan kognitif anak. Melalui aktivitas menanam daun bawang, anak belajar mengamati, memprediksi, memahami sebab akibat, dan menjalankan proses secara runtut. Hasil siklus kedua menunjukkan peningkatan yang lebih baik dibanding siklus pertama. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.